warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin waktunya berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan tentang sistem limfatik dan penyakitnya shock anafilaksis. Shock anafilaktik atau anafilaksis adalah shock akibat reaksi alergi yang berat. Reaksi alergi ini menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis dan penyempitan saluran pernapasan. Bila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat mengancam jiwa. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi shock anafilaksis atau shock anafilaktik disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi yang parah. Reaksi hipersensitivasi dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh bereaksi tidak normal atau berlebihan terhadap bahan atau zat tertentu. Di sini ada faktor resiko. Faktor resiko ada beberapa kondisi yang bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami shock anafilaktik, yaitu yang pertama ada menderita asam atau alergi, yang kedua ada memiliki riwayat shock anafilaktik sebelumnya, yang ketiga ada memiliki keluarga dengan riwayat alergi atau shock anafilaktik. Selanjutnya ada diagnosis. Di sini diagnosisnya banding reaksi anafilaksis adalah asam episode yang disebut dengan episode berat, simptom panic attacks, hipoglikemia. Asam episode berat saat serangan dapat menunjukkan gejala batuk, sulit bernafas, terdengar clenching sehingga menyertai reaksi P11 anafilaksis pada sistem respirasi. Selanjutnya ada patofisiologi. Tiga. Oke, sekarang anafilaktik ya. Mulai dari definisinya dulu ya. Jadi anafilaktik shock itu apa? Anafilaktik shock itu sebenarnya sebuah reaksi alergi ya. Tapi reaksi alerginya itu bisa menyebabkan shock. Nah, reaksi alergi itu apa? Reaksi alergi itu adalah reaksi di mana imun sistem kita itu hipersensitif ya terhadap satu alergen. Jadi kalau misalnya ada nanti alergen masuk ke tubuh, imun sistem kita yang harusnya reaksinya biasa aja, tapi dia tiba-tiba jadi terhadap lebay reaksinya, jadi kayak berlebihan gitu reaksinya. Dan dia bisa menyebabkan apa? Shock. Shock itu apa? Shock itu adalah kurangnya oksigen yang tertransfer ke jaringan-jaringan tubuh kita. Ya, jadi itu kan bahaya ya, bisa menyebabkan isenia dan lain-lain. Nah, gimana sih prosesnya terjadi shock anafilaktis? Jadi sebenarnya kalau alergen itu pertama kali masuk ke tubuh orang, itu tuh masih belum menyebabkan shock anafilaktik. Kalau misalkan alergen pertama kali masuk ke tubuh orang, biasanya alergen itu nanti ditemui sama B cell ya. B cell nanti bakal ngebikin antibodi yang spesifik untuk reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Itu yaitu apa? Antibodi IgE ya. Dan IgE ini nanti bakal nempel ke yang namanya mast cell. Kenapa dia nempel ke mast cell? Dia nempel ke mast cell biar nanti konsentrasi alergen ini kembali lagi ke tubuh orang untuk keluarannya. Sistem imun kita udah siap untuk bereaksi ke alergen tersebut. Tapi ternyata kejadiannya kayak gimana? Kejadiannya orangnya malah anafilaktik shock. Jadi ini ada gambar merah-merah itu alergen yang masuk ke tubuh orang. Terus nanti kan Manifestasi klinis. Yang pertama ada ruam seperti biduran yang terasa gatal. Yang kedua ada sulit bernapas, sesak napas atau napas berbunyi nyik. Selanjutnya ada pembengkakan di kelopak mata, bibir, lidah, dan tenggorokan. Selanjutnya ada jantung berdebar, ada denyut nadi lebih cepat tetapi terasa lemah, ada perang atau nyeri perut, dan terakhir ada mual, muntah atau diare. Selanjutnya di sini ada pencegahan. Yang pertama ada menjalani tes alergi di rumah sakit atau klinis
Yang ketiga, ada menggunakan penampilan serangga terutama ketika berada di luar ruangan. Yang keempat, ada menggunakan alas kaki saat berjalan di luar rumah. Yang kelima, ada membawa obat alergi yang diresepkan dokter saat bepergian. Yang keenam, ada menginformasikan kepada dokter mengenai riwayat kesehatan termasuk riwayat alergi tertentu jika akan mengalami prosedur medis. Selanjutnya ada treatment atau pengobatan. Di sini pengobatan terdiri dari fase kontriton. Jika tidak segera ditangani, biasanya dengan epinefrin, kondisi ini dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau kematian. Selanjutnya di sini ada sistem limfatik limfadiomiosis. Di sini ada limfadiomatosis adalah kondisi yang memengaruhi kelenjar getah bening. Hal ini biasanya ditemukan secara tidak sengaja, seperti patah tulang, tapi sebab yang jelas. Pembesaran jaringan lunak atau adanya penumpukan jaringan. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi kelainan limfadioma diyakini merupakan defek perkembangan pada jalur limfatik yang berkembang dari minggu ke-6 kehamilan dan seterusnya, sehingga saluran airway terhalang atau tidak memadai dan dilatasi proksimal saluran efferent. Selanjutnya di sini ada faktor resiko. Faktor resiko hingga saat ini belum diketahui secara pasti mengenai faktor resiko terhadap kejadian limfadioma. Tidak ada ras tertentu yang lebih dominan terjadinya limfadioma. Meskipun demikian, berdasarkan bukti yang ada saat ini, angka kejadian paling sering pada kasus limfadioma ditentukan pada saat lahir atau usia awal kehidupan. Selanjutnya ada diagnosis. Di sini diagnosis disadarkan pada pemeriksaan medis, ultrasound dan MRI, yang merupakan tes diagnostik paling penting karena memungkinkan perkiraan yang cukup tepat dari lokasi, luas dan struktur anatomi yang terlibat. Dengan tusukan langsung, cairan kekuningan dapat disedot dan pada saat yang sama. Skleroterapi dapat dilakukan sebagai persiapan untuk operasi pengangkatan. Selanjutnya ada patofisiologi. Karena patofisiologi ini tidak ada, jadi kita selanjutnya. Di sini ada manifestasi klinis. Sebagai penderita bahwa tidak merasakan gejala apapun di awal, akan tetapi sebagai penderita lainnya juga akan mengalami keluhan seperti nyeri di leher atau area tubuh lain yang terkena, bengkakan akibat pembesaran jaringan, serta patah tulang tanpa sebab yang jelas. Di sini ada pencegahan. Yang ada 3. Yang pertama ada mengenali lebih dini adanya limfadioma yang tampak ada permukaan kulit atau organ lain dengan pemeriksaan diri kepada dokter. Yang kedua ada melakukan pemeriksaan rutin atau medical check up, terutama pada anak-anak yang berisiko memiliki limfadioma, misalnya pasien dengan sindrom Down. Yang ketiga ada melakukan pemeriksaan USG untuk ibu hamil ke dokter untuk mengetahui apakah ada kelainan yang terlihat pada anak yang sedang dikandung. Selanjutnya ada treatment atau pengobatan. Limfadioma menimbulkan gejala seperti rasa nyeri sampai perembasan cairan dari bagian tubuh yang terinfeksi. Tindakan medis yang dapat ditempuh adalah eksisis, yaitu pembedahan guna mengangkat jaringan abnormal atau tumor yang menjadi pemicu baik di pembuluh darah maupun limfa. Karena termasuk kelainan bawaan, langkah pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat selama masa kehamilan. Calon
SQ Udin Muhammad.